perhatikan di monitor. Kita akan lihat besarannya. Ini adalah kondisi darahnya berisi. Usia berapa Ibu? 42 tahun ya. Baik. Lampunya mati. Kita akan tanyakan ke Dr. Bumi ya. Nah, bagaimana kondisi darah pada saat ini? Ya, sebelumnya saya berikan penjelasan dulu ya. Untuk darah kita itu kalau di bagian yang ini kita lihat adalah selnya gitu. Jadi beda dengan kalau misalkan kita mau periksa lab gitu ya. Untuk periksa lab kita ketahuan apakah ada bakteri atau virus atau ada penyakit apa lainnya. Nah, kalau misalkan dari ini yang kita mau perhatikan itu adalah si sel-sel darahnya gitu ya. Jadi makanya untuk penyakit ini biasanya kalau kita kaitkan itu dengan penyakit pengentalan darah ya, kan bisa kita sering dengar nih pengentalan darah itu seperti apa sih. Nah, pengentalan darah itu sel-sel darah kita itu dia menggumpal itu dengan cara dia merapat satu sama lainnya ya Bapak Ibu ya. Jadi harusnya itu kan dia sel-selnya itu terpisah sendiri gitu ya, jadi dia tidak mengumpul satu sama lain. Nah, kalau misalkan seperti ini menggumpul kan antara satu dengan lainnya, dia berkerumun gitu ya, jadi menggumpal itu. Nah, itulah yang kalau misalkan kita biarkan berlarut-larut, ini akan mengakibatkan jadi darah kita akan semakin kental gitu, karena sel-selnya ini istilahnya regenerasinya itu kurang bagus gitu ya. Gitu, untuk regenerasinya kurang bagus, jadinya si sel-selnya ini untuk pertumbuhannya, untuk perkembangannya jadi ya seperti ini, jadi kurang maksimal gitu. Nah, ini bahayanya kalau misalkan kita biarkan terlalu lama. Kalau misalkan terlalu lama, nanti dia akan seperti itu terus, dia akan menjadikan itu seperti kayak misalkan ya alami aja, jadi sel-selnya itu seperti itu terus. Itu yang bahaya, nanti bisa menggumpal jadi pengentalan darah. Nah, mungkin dengan pertanyaan-tanya nih Bapak Ibu kan, pengentalan darah itu efeknya apa sih Dok? Gitu kan biasanya kan, nah, karena kan darah kita itu dia tugasnya itu kan membawa nutrisi ya, nutrisi sama oksigen ke semua organ tubuh kita pastinya ya. Jadi karena kan tubuh kita ini kan dialiri oleh darah. Nah, kalau misalkan darah kita jadi kayak begini nih kental, nanti si nutrisi sama oksigennya itu nggak akan maksimal untuk memberikan suplai ya ke organ-organ tubuh kita. Nah, itulah nanti bahayanya kalau misalkan kita pengentalan darah itu tidak diatasi segera gitu. Makanya kalau misalkan juga ada kan yang kalau misalkan ibu hamil tapi darahnya kental, nanti janinnya juga nggak berkembang ya, karena itu tadi. Jadi untuk si janinnya itu sendiri juga sama, nggak akan tercukupi suplai untuk nutrisi sama oksigennya gitu, karena darahnya itu tadi kental gitu ya. Gitu. Nah, untuk pengentalan darah ini sendiri Dok, kira-kira ada pengaruh nggak faktor usia? Bisa saja kan usia juga mengalami pengentalan darah? Ya, kalau untuk faktor ini faktornya juga pasti juga dari lain-lainnya ya, gimana kenapa bisa kayak gitu. Nah, faktornya paling kalau misalkan usia biasanya di atas 40, tapi kalau misalkan di bawah 40 bisa nggak Dok? Bisa juga gitu, karena kan kita ini juga pola hidupnya juga sudah mulai istilahnya kurang sehat ya gitu. Ada kan kita juga sering, kalau misalkan masih anak muda sering nongkrong, kopi gitu ya, lalu belum yang merokok gitu. Meskipun ibu-ibu nggak merokok, tapi misalkan suaminya merokok, itu juga kena juga, itu faktor resiko juga ya. Misalkan kita kena asap rokok itu juga mengaruh juga. Belum lagi makanan misalkan kita makanannya mengandung pengawet ya, penyedap, lalu juga istilahnya fast food atau junk food gitu. Nah, itu kan juga mempengaruhi regenerasi sel-selnya sendiri ya. Jadi regenerasi selnya kita juga akan terpengaruhi, jadi sehingga ya kurang maksimal untuk pertumbuhan selnya gitu Pak Alif. Kalau secara gender, apakah ada pengaruhnya antara laki-laki
dengan perempuan, ketegangan darah itu juga berpengaruh. Kalau secara gender biasanya sih kemungkinan yang paling banyak itu perempuan ya, karena perempuan itu kan dia ada pengaruh hormon juga pengaruh ya, apalagi juga ada pengaruh menopause, nanti juga menstruasi ya, itu kan pengaruh ke aliran darahnya juga, sel-sel darahnya. Tapi bukan berarti cowok atau laki-laki juga bisa bebas ya gitu. Artinya kalaupun resikonya itu mungkin ya sekitar 70-30 lah, biasanya kebanyakan perempuan sih 70, tapi kan ada 30%-nya juga bisa juga ke pria, apalagi kalau pria itu ya tadi ya nggak menjaga untuk kesehatannya, makannya, pola hidup sehatnya, nah itu bisa pengaruh juga gitu. Iya. Nah, saya ingin tanya begini, ini kan kalau kita ke rumah sakit, itu kenapa sih yang pertama kali bisa tuh tensi darah yang awalnya diperiksa itu kenapa? Mungkin teman-teman kepingin tahu juga, gitu kan? Kita ke rumah sakit pasti yang di awal misalnya tensi itu kenapa? Nah, kalau tensi itu kan tekanan darah ya, tekanan darah kita untuk kita menyuplai organ tubuh kita, ya apalagi pembuluh darah juga kan itu kan kita ibaratnya pembuluh darah itu kayak selang ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau selang itu kan kalau misalkan elastisitasnya makin bertambah usia kan makin berkurang nih ya. Selang itu kan harusnya elastis ya. Nah tapi kalau misalkan tekanan darah kita tiba-tiba naik gitu ya, lalu elastisitas kita juga udah berkurang, itu kan nanti bisa pecah gitu ya. Apalagi termasuk juga darahnya. Jadi kalau misalkan tekanan darah itu tensi itu kan berhubungan dengan si pembuluh darahnya ya sebagai selangnya dengan darahnya sendiri. Darahnya itu ya sebagai alirannya. Nah kalau misalkan alirannya kental gitu ya, pasti kan jantung kita akan memacunya lebih keras kan, supaya bisa sampai ke organ-organ yang dibutuhkan. Gitu. Jadi berarti kalau misalkan kental kan pasti dorongannya harus keras nih, supaya biar dia nyampe ke organ-organ yang kita butuhkan. Kalau misalkan dia viskositas atau kencalannya normal kan ya, istilah jantungnya mompa sedikit aja dia udah nyampe gitu ya. Tapi kalau misalkan dia kental kan si jantungnya mompanya harus kencang supaya dia nanti sampai ke organ-organ tubuhnya gitu. Nah itu yang mengapa kalau misalkan ke rumah sakit yang dicek tensinya dulu gitu. Itu tadi sih prinsipnya ya, supaya kita tahu nih kadar darah kita, pembuluh darahnya, karena itu yang vital sih Pak ya. Karena kan pembuluh darah ya di semua tubuh kita ya, termasuk di jantung, kepala, di ginjal, itu kan pembuluh darah kan. Tergantung mana nih biasanya pembuluh darah yang rusak. Kalau misalkan di kepala, makanya orang kena stroke. Nah, kalau misalkan di jantung bisa kena penyakit jantung, ya ginjal bisa kena penyakit ginjal. Nah, itu makanya biasanya awal kalau misalkan kita mau ke rumah sakit dicek tensinya supaya lihat kondisi tubuh kita, terutama darah kita ini seperti apa. Begitu. Ini saya lihat dokter juga ada bawa satu alat untuk simulasi. Iya. Mungkin bisa dijelaskan alat simulasinya seperti apa sih? Ya, ini sih ya, ini perbandingan ya Bapak Ibu ya. Jadi perbandingan antara darah yang normal ya, viskositasnya dengan darah yang kental gitu ya. Kita lihat. Nah, ini kalau kita balikin, nah seperti ini ya Bapak. Kalau darah yang normal kan dia langsung nih mengalirkan ke organ-organ yang dibutuhkan ya, termasuk ya kepala, otak. Nah, tapi kalau kita lihat darah kita kental, nah seperti ini nih, dia lambat ya untuk sampai ke organ-organ yang membutuhkan nutrisi sama oksigen tadi ya lama gitu. Nah ini termasuk kerja jantungnya juga akan makin berat kan, karena kan tadi itu tadi ya, kalau misalkan dia lambat kan si jantungnya yang akan memompa supaya biar dia nyampe. Nah itulah nanti di jantungnya juga nanti bisa kolaps juga ya, kalau keseringan dia harus memompa terus kan lama-lama dia terlalu berat, beban kerjanya bisa rusak juga gitu. Nah, ini perbandingannya tuh, kalau misalkan darah kita normal dia langsung sampai ke tujuan gitu, artinya tujuannya itu ya organ-organ yang dibutuhkan dengan darah kita ini supaya menyuplai nutrisi sama oksigen. Nah tapi kalau misalkan dia kental kan gitu lama gitu ya, gitu Pak. Nah, jadi kalau darah kita kental gitu, Ya. kita kan nggak pernah tahu ya nanti bisa baca. Iya. Apa sih yang dirasakan oleh masyarakat kalau mengalami tekanan? Yang paling awam biasanya kalau Bapak Ibu itu sering sakit kepala ya, lalu konsentrasi berkurang ya, lalu sering ngantuk gitu. Sering ngantuk itu maksudnya udah tidur istirahat tapi kok masih sering ngantuk, sering konsentrasi juga suka susah gitu ya Bapak Ibu ya. Atau sakit kepala, itu kan tanda-tanda berarti kan di bagian kepala kita ini suplai darahnya sudah mulai berkurang nih ya, aliran darahnya, termasuk karena darahnya kental jadinya, apalagi kan di kepala itu kan kita butuh gravitasi ya Pak ya. Jadi untuk jantung itu mompanya kan dia butuh gaya gravitasi, jadi kan berat sekali kan, apalagi kalau misalkan orangnya berdiri gitu. Makanya suka ada orang yang berdiri tiba-tiba kayak mau jatuh gitu. Nah itu karena
kemungkinan tanda-tanda si pengentalan darahnya itu tadi gitu. Jadinya akhirnya dia nggak nyampe untuk organ-organ terutama di otaknya, itu jadi sakit kepala, jadi sering ngantuk ya, lalu juga suka kelingan gitu, nanti kayak mau jatuh, tapi nanti begitu dia sudah sampai di bagian otaknya darahnya ya sudah hilang lagi gitu. Nah itu makanya harus diperhatikan, biasanya kan gitu ada gejala yang saya agak pusing tapi nanti begitu udah lama udah nggak ada masalah lagi, nah karena si darahnya itu sudah sampai ke organnya gitu. Di masyarakat sendiri kan juga masih banyak yang bingung. Apa sih bedanya antara pengentalan darah dengan pembekuan darah ini? Apa bedanya? Oke. Kalau pembekuan darah itu biasanya usaha darah kita itu bila terkena luka ya. Misalkan kita ada luka, nah ini usaha darah kita untuk menutupi si luka itu tadi. Jadi biar dia jangan ngalir terus gitu ya. Nah kalau misalkan pengentalan darah ya memang darah kita itu sudah kental. Istilahnya nggak ada luka pun dia di dalamnya udah kental. Nah tapi kalau misalkan pembekuan darah dia akan menjadi kentalnya itu kalau misalkan ada luka. Jadi istilahnya kalau pembekuan darah itu dia dibutuhkan. Ya misalkan kayak kita kena luka, nah itu dia langsung mengubah sel-sel darahnya supaya jadi kental sementara gitu ya. Artinya kental sementara supaya biar darahnya tidak mengalir. Nah tapi kalau misalkan pengentalan darah yang permanen ya dia nggak ada luka pun juga si sel-sel darahnya sudah mulai kental. Itu yang bahaya gitu. Ada nggak kemungkinan bahwa pengentalan atau pembekuan darah ini terjadi pada pembuluh darah kita afektif materi maupun defek? Ada nggak kemungkinan itu? Itu pasti ada ya Pak ya. Itu kan karena tadi lagi balik lagi ke si sel darahnya itu tadi ya. Itu sudah kita lihat ya, sel-sel darah kita itu kan regenerasi terus ya. Artinya setiap kurang lebih ya 30 hari itu dia akan regenerasi. Nah itu kalau misalkan kita biarkan seperti itu terus ya nanti dia akan mengeset ya seperti itu kan normalnya. Nah itu kan yang berbahaya, nanti bisa terjadi yang pengentalan darah itu tadi gitu. Jadi kalau pembekuan darah ini di dalam pembuluh darah itu yang mungkin disebut dengan trombus. Oh iya, trombus juga ya sama. Bisa dijelaskan trombus itu kenapa bisa terbentuk gitu ya? Mungkin tingkat resiko apa yang akan muncul kalau trombus itu dibiarkan gitu. Ya kalau trombus yang terbentuk itu ya karena sel-sel darahnya itu tadi udah rusak. Ya kalau tadi kan pertumbuhannya dia masih berkerumun gitu artinya ya. Nah kalau trombus itu dia sel-selnya udah rusak ya. Jadi artinya dia ada luka kan, luka termasuk di sel sendiri gitu, atau mungkin di si pembuluh darahnya, dinding pembuluh darahnya bisa ada luka ya, bisa mungkin dari kita gaya hidup kita makan makanan yang kolesterol ya, makanan sumbat-sumbatan selalu juga kurangnya elastisitas tadi ya. Elastisitas pembuluh darah kita sudah mulai berkurang sehingga dia belum sampai pecah tapi masih ada luka. Nah itu kan akhirnya dia si darah itu membutuhkan pengentalan darah atau pembekuan darah untuk menutupi lukanya. Nah itulah tadi yang namanya trombus itu tadi. Kalau semakin banyak di pembuluh darah kita seperti tadi ya, misalkan belum sampai pecah tapi ada luka ya, pasti kan nanti ada banyak trombus tadi yang terbentuk. Nah itu juga akan menyumbat aliran darahnya juga pastinya gitu. Jadi kalau trombus ini banyak menutupi arah aliran darah kita ke otak, itu yang mungkin menyebabkan terjadinya stroke. Betul. Nah itu tergantung nanti pembuluh darah mana yang terdapat trombus yang paling banyak. Kita tuh sumbatannya ya. Kalau kepala ya bisa otak, kalau ke jantung bisa kena penyakit jantung ya, kalau di bagian ginjal bisa penyakit ginjal ya. Tergantung dari si pembuluh darah itu, karena pembuluh darah kan semua tubuh kita itu kan ada pembuluh darahnya ya. Gitu. Jadi tadi kan sampai dunia sama-sama terbumi bahwa faktor pola hidup kita, apa yang kita konsumsi itu kan mempengaruhi daripada kekentalan darah sendiri. Nah, kira-kira makanan seperti apa saja yang bisa mempengaruhinya? Ya, makanan yang mempengaruhi, makanan yang itu tadi ya, misalkan yang berminyak ya, berlemak, yang tinggi kolesterol ya, goreng-goreng, lalu juga ada yang pengawet ya, penyedap. Nah itu kan membuat supaya makanan kita itu jadi kurang sehat gitu ya. Jadi itu kan mengakibatkan pembuluh darah kita atau kekentalan darah kita akan meningkat. Belum lagi misalkan kita juga sering ngopi ya, minum kopi itu kan juga ada gulanya ya, lalu juga pola hidup kita kan jarang olahraga nih, artinya kan kita hanya aktivitas yang paling misalkan duduk seharian, nah itu kan juga nggak ada bergerak, nggak ada olahraga, nah itu yang membuat si sel-sel darahnya jadinya regenerasinya kurang bagus gitu. Nah, tadi kan juga sampaikan sama teman-teman ini bahwa kekentalan darah ini sangat mempengaruhi juga kesehatan tubuh kita. Iya, betul. Karena memang tubuh kita secara keseluruhan
ada sirkulasi darah yang harus kita maksimalkan. Nah, kalau pada orang yang sudah usia lebih lanjut, ini kan terjadi pengerasan pembuluh darah, aterosklorosisnya. Jadi kalau terjadi penyempitan seperti ini, kira-kira apakah tingkat risikonya sama dengan orang yang mengalami pembekuan darah atau kekentalan darah? Tingkat risikonya? Iya, risikonya juga sama ya, artinya tinggi juga. Itu tadi kita ibaratkan kayak selang ya, Bapak Ibu yang kalau pembuluh darah kita kayak selang. Kalau udah kaku, ya artinya udah kaku, tapi itu belum lagi ada sumbatan-sumbatan. Jadi dia misalkan lubangnya, misalnya diameternya tadinya 3 cm lalu jadi mengecil jadi 1 cm ya. Kita ibaratkan juga sama kayak selang kan. Selang kan kalau kita tekan tekanannya akan tinggi. Nah itu juga berbahaya juga, risikonya untuk pecahnya lebih tinggi lagi. Karena juga dia resistensi udah berkurang. Nah ditambah lagi ada sumbatan gitu lagi. Nah belum lagi kalau misalkan si darahnya sendiri yang udah mulai kental gitu. Nah itu makin tinggi sekali, makin double resiko untuk terjadinya kerusakan, terutama di pembuluh darahnya itu ya. Gitu Pak. Nah untuk darah sendiri kan komponennya banyak, Ya. Sangat banyak. Ya, mungkin kita ingin mendapatkan satu informasi juga ya dokter. Kira-kira komponen apa saja yang paling mempengaruhi tekanan darah itu dalam darah? Ya, untuk komponen darah kan sel darah ada sel darah merah, sel darah putih ya. Nah itu juga ya, sel darah merah itu ya supaya misalnya kita dapat oksigen, lalu juga untuk nutrisi. Sel darah putih itu ya untuk kita supaya pertahanan, misalnya imun tubuh kita, misalkan kita kena virus, bakteri, nah itu yang mengeluarin si virus bakterinya itu melawan dari tubuh kita sel darah putihnya. Nah itu komponen dua itu sih yang paling penting ya, antara sel darah merah dengan sel darah putih itu harus kita istilahnya pertahankan di normalnya gitu ya. Nah kalau misalkan sel darah putih meningkat juga gimana dong? Nah meningkat juga kita sering dengar kan namanya yang autoimun ya, autoimun itu kan pernah penyakit autoimun. Nah itu karena si sel darah putihnya juga meningkat, itu juga nggak bagus ya. Kalau sel darah merah yang meningkat juga ya jadi kekentalan seperti ini juga, itu nggak bagus juga untuk tubuh kita terutama. Kembali lagi, Ya. faktor usia kan tidak mempengaruhi, artinya semua orang punya potensi. Betul. Tapi kalau orang yang pada usia yang sudah lanjut, mungkin kita menganggap oke lah, darah kental karena sudah usia. Nah ini kan banyak sekali yang kita temukan orang yang usianya relatif lebih muda, ternyata tingkat kekentalan darahnya jauh lebih kental dibandingkan orang yang lebih tua. Nah ini apa solusi yang bisa diberikan oleh Dr. Umi? Iya, kalau solusinya ya tadi balik lagi ya, kalau untuk regenerasi selnya diperbaiki. Itu karena kita sebenarnya punya ada usia tubuh sama usia sel ya Pak ya. Jadi ada kan, kalau misalnya Bapak Ibu pernah baca atau pernah lihat, misalkan ada orang yang usia tubuhnya misalkan 40, tapi usia selnya dia mungkin sekitar 30-an. Nah itulah kemungkinan di sel-sel itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan usianya tua yang tadi ditanyakan ya, misalkan ada usia tua tapi kok tidak berpengaruh, orang sehat-sehat saja ya, kemudian si selnya juga dia bagus gitu. Jadi sel-selnya tubuhnya bagus, jadi nggak ada masalah. Nah atau kebalikannya, misalkan dia masih muda nih. Nah masih muda itu belum tentu ya, itu usia selnya dia, termasuk sel darahnya ini sama dengan usia dia. Misalkan dia usianya 30 gitu ya, belum tentu usia selnya dia itu sama 30 juga gitu. Ada mungkin yang udah usia selnya bisa sampai 40, 50. Nah itu karena itu tadi dia kurang menjaga untuk regenerasi selnya gitu ya. Jadi kalau misalkan saya sarankan ya kita harus tetap menjaga regenerasi sel ini supaya regenerasi selnya maksimal itu, jangan sampai regenerasinya terganggu, apalagi nanti kerusakannya selnya juga makin cepat, jadinya akhirnya usia sel kita juga akan semakin tinggi dibandingkan dengan usia tubuh kita gitu. Terima kasih dok. Ya. Baik teman-teman semuanya, kita sudah 5 menit ngobrol sama Dr. Umi. Dan sekarang saya akan mengambil sampel darah kedua dari Ibu Yesi. Setelah menggunakan pewarna ini, kita akan melihat perubahan darahnya seperti apa.
tensi darahnya berisi setelah penggunaan power laser. Oke, ya, kita akan tanyakan dengan keterangan lain. Nah, tadi dok, ini sebelum menggunakan power laser, darah ini kan cenderung pasif. Nah, sekarang ini menjadi lebih aktif, walaupun penggumpalannya tetap ada. Kira-kira kenapa ini dok? Mungkin keterangan baik dengan Dr. Bumi bisa ganti posisi dulu. Iya. Apa yang menyebabkan penggunaan power laser ini bisa mengaktifkan sel-sel darahnya? Tadi cenderung pasif dan diam. Iya. Terima kasih Pak Amin dan semua Altralos ya, Pak juga Pak. Sebelum saya jawab pertanyaan Pak Arif, mungkin saya kasih gambaran semua ya tentang power laser ini. Yang nanti nggak ada mispersepsi. Kalau jawabannya gampang Pak Arif, cuman bagaimana itu bisa terjawab itu kita harus paham. Nah terus terang teman-teman ya, saat kira-kira 1,5 bulan yang lalu, saya cerita dikit nggak apa-apa Pak Arif ya. Nanti nanya. Jadi 1,5 bulan yang lalu Pak Amin menyampaikan ke saya, dok kita akan meluncurkan power laser. Nah ini power laser untuk alkes seperti itu. Pak Amin kontak saya. Terus terang saya agak kaget, hah? Laser gitu kan? Ini biar teman-teman juga nanti nggak persepsinya seperti itu bicara laser. Nah laser, setahu kita laser itu harus dikawal ketat, itu ya. Jadi dikawal ketat di medis itu nggak boleh sembarangan menggunakan laser. Nah terus Pak Amin share dokumen untuk saya pelajari dan saya nggak tiba-tiba iya atau enggak waktu itu ya. Terus terang kita sebagai konsultan medis Altran itu sangat kritis terhadap produk-produk yang akan diluncurkan karena ini terkait dengan kesehatan masyarakat ya, kita pelindungnya ya. Kemudian saya pelajari apa yang di-share Pak Amin, kemudian saya gali lagi, saya cari di berbagai narasumber termasuk sumber-sumber ilmiah, ternyata oh ya oke juga lah seperti itu ya. Kemudian nggak cukup sampai di situ. Kita diskusi dengan konsultan medis yang lain, Prof. Terry, Dr. Oli, Dr. Tina. Ya. Kita diskusikan tentang power laser sebelum kita iakan ya, Pak Amin. Ya. Jadi ini kita sangat ketat teman-teman ya. Sebelum kita iakan, kita diskusi dulu. Kemudian minggu pertama kita diskusi, saya paparkan tentang power laser ini. Kemudian nggak cukup, 1 kali ketemu. Semua konsultan medis di Altran itu mendalami tentang power laser ini. Semua cari narasumber secara ilmiah ya, secara ilmiah. Nah terus terang setelah kita dalami minggu berikutnya, seminggu kita dalami, kita meeting lagi, konsultan medis kita meeting lagi, kemudian kita menyimpulkan apa teman-teman kesimpulan kita konsultan medis Altran ya tentang power laser ini. Kita sangat merekomendasikan power laser ini. Aplaus untuk power laser. Jadi itu proses bagaimana konsultan medis yang ada di Altran untuk mengiyakan atau mentidakkan produk ini di launching untuk ke masyarakat. Jadi nggak sembarangan ya, kita bukan bintang iklan ya. Jadi benar-benar kalau kita rekomend pasti aman. Dan bukan hanya aman, manfaatnya ada nggak? Aman tapi nggak bermanfaat. Pak sayang juga ya. Nah manfaatnya harus luas diberikan. Nah setelah saya dalami tentang power laser ini, ya terima kasih ini Altran dan juga Mr. Han ya. Saya jadi tahu tentang laser. Tadinya kita tahu laser seperti apa gitu. Nah teman-teman apa sih laser ya? Saya kasih gambaran sedikit ya tentang laser. Laser itu singkatan. Ya, jadi laser itu singkatan. L lights amplifikasi by stimulate emisi of radiasi. Jadi amplifikasi cahaya dari cahaya yang terstimulasi oleh pancaran radiasi. Itu seperti ini gambarannya secara kimianya ya, secara kimianya. Jadi ketika elektron, ini kita bicara tentang kimia biomolekuler. Ketika elektron menyerap energi, maka
dia akan keluar dari orbitnya. Kita tahu kalau namanya atom itu ada elektron, proton, neutron, segala macam. Nah, elektron itu meninggal. Ketika dia menyerap energi, dia akan keluar dari orbit. Nah, saat elektron ini kembali ke orbit, dia akan memancarkan cahaya, energi cahaya. Nah ini, jadi seperti itu, pancaran cahaya dari elektron yang tadi menyerap energi, kemudian dia keluar dari orbit. Ketika dia balik ke orbitnya, dia akan memancarkan cahaya. Itu konsepnya. Jadi cahaya yang diaplikasikan karena emisi radiasi tadi. Nah, bagaimana membuat laser? Nah, ini juga teman-teman harus tahu. Ini saya lihat leader-leader semua nih yang diri, supaya ke masyarakat juga jelas tentang laser seperti apa. Bagaimana kita membuat laser? Ada 4 poin teman-teman ya. 4 poin bagaimana kita membuat laser. Pertama, harus ada sumber energinya. Tadi ya, ini kan istilahnya kompak. Apa sumber energi laser ini? Bisa listrik, harus AC, harus DC, bisa reaksi kimia. Ini sumber energi juga, bisa cahaya juga. Ya, ini sumber energinya. Ini yang akan tadi sebagai dongkrak, sebagai pompa yang menggerakkan elektron keluar dari orbit. Ini sumber. Kalau alat kita ini, power laser yang barusan di launching ini harus DC. Ya, harus DC. Ada yang harus AC, ada segala macam lah. Ada reaksi kimia juga, ada juga cahaya. Itu sumber energi. Nah, setelah sumber energinya, maka harus ada penguat. Jadi penguat. Nah, penguat ini semikonduktor, semikonduktor. Nah, itu penguat itu juga ada bermacam-macam jenisnya. Yang kita pakai gallium arsenida, ya, aluminium. Saya lihat aluminium, gallium arsenida. Ini penguat. Jadi tadi pancaran energi kemudian dikuatkan. Nah, setelah dikuatkan, komponen ketiga itu ada penampung cahaya tadi, yang tadi energi cahaya. Penampung ini berupa cermin, ya, berupa cermin. Nah, kemudian bisa yang terakhir komponennya itu lensa pemfokus. Jadi 4 komponen: sumber energi, kemudian penguat, kemudian penampung, kemudian pemfokus. Itu 4. Mau laser apapun, mau yang harus kuat atau lemah, itu 4 komponen ini. Nah, di sini baru saya seperti ini. Dulu kita kenal laser, senjata laser, ya kan? Om Pedro kalau ditembak senjata laser pasti luka. Pasti seperti operasi batu ginjal ditembak laser hancur batunya, ya. Terus ronsen juga seperti itu, ada yang macam-macam. Nah, belakangan dokter kulit, dokter gigi juga menggunakan laser. Nah, ternyata penggunaan laser di institusi medis, kalangan kesehatan itu tergantung gelombangnya. Yang selama ini yang tadi untuk nembak Om Pedro, ya, kemudian untuk menghancurkan batu ginjal, sedangkan itu harus tinggi, harus kuat, ya, gelombang yang tinggi. Nah, ini adalah low level, gelombang yang rendah. Nah, ini gelombang tinggi sifatnya itu destruktif, teman-teman, menghancurkan. Batu ginjal difokus, ditembak, hancur batunya, selesai, itu keluar, ya. Kanker begitu juga dikasih ini tembak laser, hancur juga, seperti itu. Nah, itu harus tinggi. Nah, bagaimana menciptakan laser arus tinggi yang gelombang tinggi dan gelombang rendah? Tadi penampungnya. Ya, ketika mau membuat yang tegangan tinggi atau gelombang tinggi, pasti penampungnya besar dan juga sumber energi juga harus besar, pasti. Ya, seperti itu. Nah, yang kita buat ini low level, makanya harus DC cuma 3,7 volt, ya. Harus DC-nya dicas lagi. Nah, low level ini ternyata yang kita amankan, bagaimana efek samping, kan seperti itu. Apa enggak disruptif, apa enggak nanti ada radiasi segala macam, kan gitu. Untuk sebelum kita ke masyarakat, ternyata kita pelajari, kita dalami secara ilmiah. Jurnal sudah banyak yang meneliti tentang low level laser terapi ini. Sangat aman, teman-teman. Aplaus untuk lasernya. Jadi sangat aman, minimal efek samping. Nah,
ada nyeri-nyeri dikit diabaikan. Ini bukan saya yang ngomong ya, ini jurnal medis yang ngomong. Jadi sudah penelitiannya. Ini yang ini sangat aman. Jadi low level beda dengan tadi yang high level itu sifatnya destruktif, merusak. Kalau ini efek sampingnya hampir nggak ada. Jadi sangat aman digunakan. Nah ini juga saya pelajari selama ini penerapan di medis, ya, penerapan di medis teman-teman tentang low level terapi ini ataupun high level terapi ini sifatnya lokal. Ya kita tahu kalau ada dokter kulit, ya ada yang mau kulitnya bagus, nah, bahkan ada klinik-klinik klaster tuh sekarang. Nah ditembak di situ sehingga nanti lebih mulus, plak-plaknya hilang, ditembak di situ. Lokal, yang rambutnya mau tumbuh pakai helm, atau kemudian dipancarin sama merangsang pertumbuhan rambut, itu lokal. Saya lihat juga ternyata ada anak yang autis, ya. Nah ditembakkan low level laser ini di titik akupunktur autis otak ya. Nah ternyata efeknya positif. Ini juga udah jurnalnya udah ada teman-teman. Nah ini sifatnya lokal. Kabar gembira, mau kabar gembira? Yang semangat dong, mantap ambil aja. Kabar gembiranya, low level laser terapi, power laser yang kita luncurkan kali ini fokusnya di sistem kardiovaskuler, sistem pembuluh darah dan jantung, aliran darah. Aplaus untuk ini. Kenapa saya sampaikan ini? Sangat momentum ya, sangat momentum yang sangat baik ya. Karena kalau kita bicara sistem kardiovaskuler, kita bicara seluruh tubuh. Ya nggak, Dokter Bumi? Di mana yang nggak ada darah? Cuma rambut aja ya. Di bawahnya ada darah juga. Pasti itu ada kapiler, ada sistem pembuluh darah. Nah, cara kerja tadi nyambung nih ke jawaban pertanyaan Mas Arif ya tentang bagaimana tadi, termasuk tadi yang ditanyakan ke Dokter Bumi ya. Bagaimana cara kerja ini? Nah, power laser ini ditembakkan ke arteri radialis dan ulnaris di tangan ya. Makanya tadi pakai di tangan. Kemudian ditembakkan ke titik akupunktur yang berpengaruh terhadap kerja jantung, irama jantung. Jadi memperkuat fungsi jantung. Nah, otomatis sistem kardiovaskuler ini yang ini sangat vital. Kalau saya istilahkan ini kayak pom bensin. Pom bensin. Dia mengalirkan bahan energi ke seluruh tubuh kita sehingga kita bisa beraktivitas segala macamnya. Berarti sistem kardiovaskuler kita akan lebih lancar. Ini ya yang dan bukan hanya satu organ. Kalau kulit kadang kulit seperti itu, gigi kadang gigi, autis kadang otak. Kalau ini seluruh tubuh, teman-teman. Karena tadi sistem peredaran darah kita menyangkut seluruh tubuh, seluruh organ. Nah ini seperti itu. Jadi cara kerja power laser itu seluruh tubuh. Bagaimana sih dok? Tadi kok darahnya encer kan seperti itu ya. Bagaimana sih dok? Kok bisa darahnya encer segala macam? Nah saya perhatikan juga cara kerja low level laser ini biomolekuler. Makanya kalau Dokter Oli ini ada ya, saya bilang dok coba teliti lebih dalam, gitu, lebih tentang power laser ini. Kenapa? Power laser ini baru beberapa tahun ya, 6 tahun, 7 tahun mungkin ya, meluncur yang mulai booming sini, belum banyak penelitiannya secara medis, secara ilmiah. Tapi kalau yang lain-lain banyak, yang kulit udah banyak, studi klinis segala macam, yang gigi udah banyak. Tapi yang sistem pembuluh darah ini masih belum banyak yang meneliti. Tapi secara kajian ilmiah kita, secara teoritisnya, ini akan dampaknya akan sangat luar biasa, teman-teman. Nah, kita buktikan di lapangan nanti seperti apa ya. Kalau secara teori kita udah oke lah. Nah, bagaimana power laser ini, low level laser terapi ini bekerja? Ada 5 tadi. Tadi biomolekuler. Pertama biotermi, kemudian bioenergi, biostimulasi, kemudian biosaraf, kemudian biofotokimia. Nah, jadi bio semua. Ini ketika dia ditembakkan ke sistem aliran darah, sistem kardiovaskuler, dia bekerja biotermi, kemudian
produksi enzim meningkat, kemudian juga pembakaran lemak meningkat, juga metabolisme meningkat, ya, kemudian produksi nitrit oksid meningkat, kemudian mitokondria meningkat, ion negatif akan meningkat. Ini dampak dari bio yang tadi, ya, biotermi, bioenergi segala macam. Nah, otomatis ya berarti sistem tubuh kita akan bekerja lebih maksimal, teman-teman ya. Hati kita sebagai yang untuk sebelum ini detoksifikasi dan ginjal kita itu akan bekerja lebih optimal, sehingga pembuangan racun dan juga penghancuran racun-racun dari tubuh kita lebih optimal. Proses detoksifikasi sistem imun kita yang dibangun dari sel-sel, ya itu juga akan bekerja lebih meningkat karena kerjanya di tingkat sel. Tadi kenapa tadi ini kok bisa tadinya agak kental, kemudian sekarang ada nitrit oksid, itu dia melebarkan pembuluh darah. Dia diproduksi oleh sel endotel yang ada di dinding pembuluh darah. Nitrit oksid ini melebar pembuluh darah dan juga membuat fleksibel dinding pembuluh darah. Tadi kalau dokter Umi kalau kaku, jadi tensinya bisa naik segala macam. Ini lebih fleksibel. Otomatis jantung memompa darah lebih mudah. Ditambah lagi lemak-lemak dibakar ya. Tadi metabolisme lemak akan meningkat karena enzim yang bekerja dalam metabolisme lemak ini akan ditingkatkan kerjanya. Metabolisme meningkat, otomatis kita lebih segar ya. Nah, terus terang waktu awal saya dipakein Pak Amin, gimana dok? Iya lebih segar. Nah, saya nggak bilang, oh, iya Pak Amin tidurnya lebih nyenyak karena belum tidur ya. Tapi sekarang saya udah pakai lebih nyenyak. Lebih nyenyak karena produksi hormon melatonin yang meningkat sehingga lebih rest. Ya. Jadi teman-teman, dengan 5 bio tadi, biotermi, bioenergi, biosimulasi, biosaraf, biofotokimia ini akan mempengaruhi sel-sel tubuh kita bekerja secara optimal. Tadi saya nggak heran kalau kok jadi lebih encer darahnya. Ya pembakaran lemak lebih meningkat, metabolisme lebih meningkat, orang lebih berenergi, otomatis aliran darah lebih meningkat. Tambah lagi jantungnya dibantu oleh tadi titik akupunktur ini bekerja lebih optimal, otomatis akan lebih lancar. Kalau darah kita lancar aliran darahnya, maka suplai nutrisi dan oksigen itu ke seluruh tubuh kita akan lancar. Otomatis sel-sel kita akan dapat makanan sehingga dia mampu beregenerasi, sehingga kulit-kulit yang udah keriput yang sudah ini terbuang, proses regenerasi awet muda. Seperti itu. Jadi apapun bisa dijelaskan asal landasannya seperti apa. Kita tahu banyak di TV di ini luka cepat sembuh. Ya tadi leukosit bekerjanya lebih optimal, trombosit juga lebih cepat membeku, kemudian proses kolagenisasi lebih cepat, ya pembentukan kolagen ya, jaringan kulit lebih cepat, otomatis proses pembentukan jaringan meningkat, penyembuhan luka juga lebih meningkat. Jadi terus terang, kalau saya mungkin tim medis di Altram ini terkait produk kita bukan testimoni yang kita ini kan, testimoni di ujung ya. Yang pertama, apa sih bahan aktifnya? Nah seperti itu. Kita udah jawab tadi, bahan aktif dari power laser ini adalah gelombang cahaya dengan panjang 650 nanometer yang itu sangat aman digunakan dan berefek gitu. Kemudian bagaimana proses pembuatannya? Tadi ada 4 tahapan, ada sumber energi, kemudian ada penguat, ada penampung, ada pemfokus. Itu proses pembuatannya. Kemudian apa dampaknya ke tubuh kita? Kan gitu, pasti dampaknya. Nah disinilah dampaknya bisa buruk, bisa baik. Nah dampak dari low level laser terapi ini sudah banyak studi klinis dan ini sangat aman dan banyak manfaat kesehatannya. Tadi meningkatkan produksi nitrit oksid, kemudian meningkatkan kerja enzim insulin, kemudian meningkatkan metabolisme, meningkatkan ion negatif, kemudian meningkatkan permeabilitas potensial membran sel, kemudian banyak sekali hormon-hormon juga ditingkatkan kerjanya. Saya terus terang setelah saya dalami dan saya sampai detail tentang level kita 6 tahun yang lalu meluncurkan Dr. Router ya Pak Amin.
ini disandingkan dengan dokter Walter yang sudah beredar di masyarakat dan sudah terbukti banyak membantu kesehatan masyarakat, ini sangat dahsyat teman-teman. Terus untuk Paul Lesser ya. Saya banyak ya, karena saya open ya, bukan hanya saat meeting begini aja, tapi saat di luar pun yang mau konsultasi silakan ya, tim-tim dari Alzheimer ya. Saya perhatikan untuk diabetes selama ini itu terkendali gula darah tanpa obat 4-6 bulan. Nah, ada juga yang setahun ya, 4-6 bulan dia tanpa obat lepas. Nah, saya prediksi dengan kombinasi dokter Walter dengan Paul Lesser ini bisa lebih cepat. Ya, bisa lebih cepat ya. Karena tadi energinya dibantu ya. Dengan tadi air tetap dibutuhkan ya. Pakai Paul Lesser tanpa air dehidrasi nggak bagus juga ya. Jadi kombinasi antara dokter Walter dan Paul Lesser ini kita akan bumikan di Indonesia. Plus untuk Paul Lesser. Nah itu teman-teman, tadi saya sudah bahas tentang bagaimana produk ini, kemudian bahan aktifnya apa, kemudian kerjanya seperti apa di tubuh kita, dampaknya kesehatan seperti apa. Sekarang efek sampingnya seperti apa? Ya, tadi banyak jurnal sudah meneliti efek sampingnya hampir nggak ada, sangat kalaupun ada nyeri bisa diabaikan, itu jadi aman. Dan satu lagi tadi sudah ada sertifikasi izin edar Alkes di Depkes, dan itu nggak sembarangan ya Pak Amin ya. Buat izin itu nggak sembarangan, harus benar-benar aman dan juga bermanfaat, bukan hanya aman. Dan juga ada izin edar dari kalau di ini BPOM Korea ya Mr. Han ya. Dan juga ada sertifikat FDA. Ini yang keunggulan kita ya. Plus sekali lagi untuk Paul Lesser. Nah satu lagi tadi terkait dengan gelombang ya, gelombang panjang gelombang cahayanya. Itu ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning kan gitu. Terpanjang gelombang kan merah. Kita pakai yang merah yang 650 nanometer. Nah, kenapa? Daya tembusnya ke dinding pembuluh darah. Kalau yang hijau nggak sampai, yang kuning nggak sampai, cuma epidermis, dermis ya. Tapi kalau yang merah sampai ke dinding pembuluh darah, sehingga bekerjanya di sistem peredaran darah. Ini keunggulan kita ya. Mau yang di nasal, mau yang ini arahnya ke sistem peredaran darah dan sistem saraf. Sekali lagi, ini kelebihan Paul Lesser. Plus untuk jadi teman-teman, mungkin ini momentum buat Altram dan juga rekan Altram semua ya. Momentum setelah COVID kita hampir 2 tahun lebih ya, kita tidur bangun. Nah, saatnya kita bangkit ya. Saya optimis dengan Paul Lesser ini kita bisa bangkit seperti 6 tahun yang lalu dengan Dr. Walter ya. Saya optimis ya. Makanya saya kemarin sempat tanya Pak Amin, stok produknya ada kan? Ada dong, siap ribuan. Nah oke. Jangan sampai nanti kendala juga kalau pas banyak order di lapangan terus stoknya habis. Nah itu jadi kendala, itu brand image yang kurang bagus juga. Yang penting seperti itu ya. Jadi itu terkait tadi, nah yang Pak Arif tanyakan ya, udah kejawab belum Pak Arif? Hah? Cukup. Jadi ini kita hanya fokus ke sistem peredaran darah dok ya, kardiovaskuler. Saya analisis ini bukan hanya sistem kardiovaskuler, tapi banyak sistem yang terbantu. Kemarin ada yang nanya, dok kalau ada gangguan di otak bisa nggak? Ya, di otak terganggunya Pak. Ini ada antiinflamasinya juga, detoksifikasinya juga. Ini yang bisa membuat ini bekerja seperti air juga. Jadi efeknya sangat luas. Jadi bukan hanya kalau selama ini yang didengungkan hipertensi, jantung koroner, stroke, diabetes kan gitu. Saya bilang nanti yang ginjal juga bisa terbantu, yang hepatitis juga bisa terbantu. Sistem imun kita meningkat. Kalau sistem imun kita meningkat, penyakit infeksi bisa terhindari. Ya, ini jadi sangat luas aplikasinya. Jadi kita nggak membatasi hanya sistem kardiovaskuler yang 5 itu, tapi kita perluas karena kita bekerja di ini alat ini bekerja di sistem peredaran darah. Kalau sistem peredaran darah terganggu, maka seluruh organ akan terganggu, ya nggak dok? Nah,
Kalau sistem peredaran darah kita lancar, maka organ pun akan bekerja secara maksimal. Nah, kita sakit kalau sistem organ kita terganggu, kita jadi sakit. Kalau dia bekerja optimal, pembuangan sampah lancar, kemudian nutrisi, regenerasi sel lebih cepat lagi, maka efek awet muda bisa juga dengan dokter laser ini ya. Dokter laser, power laser ya. Udah keduluan, power laser ya. Jadi teman-teman jangan takut ya. Dan kita konsultan medis sudah diskusi begitu mendalam dan sangat merekomendasi produk yang di-launching pada hari ini. Mudah-mudahan ini jadi momentum kita yang kedua untuk Altram dan Altrames bangkit untuk bisnis ini, untuk kesejahteraan dan juga kesehatan masyarakat Indonesia. Ya itu kali Pak Arif, kalau ada pertanyaan lain silakan. Oh tadi saya tambahkan ya. Tadi Pak Arif sempat nanya kental dengan penggumpalan gitu ya. Kental dengan menggumpal. Teman-teman, kalau darah kita kental seperti yang tadi yang sebelum pakai power laser, potensi menggumpal itu sangat besar. Potensinya, kalau darah kita kental, potensi dia jadi menggumpal. Beda ya, kental sama menggumpal beda ya. Kenapa? Kalau dia kental, maka sel-selnya berdekatan, ya enggak? Nah, kalau trombosit, teman-teman, dia bersentuhan dengan yang lain, dia akan langsung mengeluarkan fibrinogen, dia pembekuan darah. Nah, terbentuklah trombus. Apalagi kalau ada inflamasi seperti tadi ada luka-luka dikit di pembuluh darahnya. Nah, itu dia nempel, nyolek sedikit, dia langsung keluarin fibrinogen, membeku. Lama-lama nempel lagi, lama-lama terbentuk plak sehingga pembuluh darahnya tersumbat, aliran darah nggak lancar, tekanan yang meningkat pecah, jadi stroke, biasanya tuh koroner segala macam. Nah itu teman-teman, jangan sampai darah kita kental gitu. Nah saya udah mulai membiasakan 2 kali sehari ya. Ya, nah tadi juga pemakaiannya jam 8, jam 5, ya 2 kali sehari, mulai dari 15 menit, 2 minggu, kemudian dinaikkan 30 maksimal 1 jam. Nah kenapa di jam 8? Kenapa nggak jam 6 aja gitu? Kenapa nggak di jam 5 gitu kan? Nah, jam 8 kita mau beraktivitas teman-teman, ya nggak? Sebelum kita beraktivitas, aliran darah kita harus lancar supaya metabolisme meningkat, kita lebih berenergi, ya nggak? Kenapa jam 5 kita mulai lemas, ya nggak? Jalan sana, jalan sini mulai lemas. Nah, darah mulai kental lagi tuh, makan sembarangan ya, gorengan segala macam. Nah, diencerin lagi, akan segar lagi. Itu waktunya. Kalau mau tidur ya, kalau mau tidur nanti segar. Jadi waktu terbaik itu jam 8, jam 5. Jadi saya sarankan nanti pemakaiannya 2 kali sehari, diawali dengan 15 menit supaya tubuh kita beradaptasi dulu. Nah, seminggu boleh 30 menit maksimal. 30 menit sudah terasa. Dan saya sudah coba ke beberapa teman dekat ya sakit tangannya gitu ini. Cuma 15 menit ternyata dia enak. Ini testimoni. Kenapa seperti ini bisa begini? Tadi ini begini bisa ini. Kita bisa jelaskan secara ilmiah. Kalau terjadi begini sakit, berarti ada proses peradangan di situ. Peradangan otomatis ada inflamasi, ada bengkak, aliran darah nggak lancar. Begitu dikasih pora, aliran darah lancar, peradangannya antioksidannya bekerja, itu peradangan otomatis lebih enteng. Itu penjelasan ilmiahnya secara ini. Kita bisa menjelaskan semua yang terjadi. Kenapa kok jadi lebih segar? Setelah di power laser lebih segar karena metabolisme meningkat, energinya meningkat, otomatis lebih segar. Kenapa tidurnya nyenyak? Tadi produksi hormon melatonin meningkat. Jadi kenapa tensinya turun? Karena tadi toksin meningkat, pembuluh darahnya lebih fleksibel dan juga menjadi vasodilatasi dan pembakaran lemak meningkat. Jadi semua bisa dijelaskan secara ilmiah dan connect. Dan ini bukan hanya statement, tapi sudah dikaji dampaknya oleh laser terapi ini seperti ini itu ilmiahnya. Makanya kita konsultan medis PT Altram sangat merekomend. Beberapa kali kita pertemuan, akhirnya kita simpulkan oke, kita rekomendasi ini untuk dipasarkan di jalan Altram. Mudah-mudahan bisa lebih luas dan bisa menyehatkan masyarakat Indonesia dengan power laser ini. Ya, saya kembalikan ke Pak Arif ya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang mau tanya juga boleh. Saya mau
Terima kasih Dr. Umi. Ya, silakan Bu. Bu Nini silakan. Aku satu atau dua yang mau tanya. Karena kita terbatas waktu ini. Silakan Bu Nini. Saya minta waktu untuk tanya. Terserah Dokter Bumi boleh, Dokter Abai juga boleh. Kalau ada orang dia barusan kena cancer dan sudah bebas cancer, apakah dia boleh menggunakan dokter laser? Itu pertanyaan saya pertama. Kedua, ada orang menggunakan dia badannya, saya nggak tahu karena keenceran atau apa, tiba-tiba sekarang lagi berobat tanpa kalau kita kebentur biru, dia tidak terbentur, tapi bisa ada plak-plak biru. Sekarang lagi ke dokter spesialis darah. Apakah bisa kita tawarkan power laser ini? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terkait cancer ya. Nah, ini teman-teman tadi saya nggak sampaikan juga ya. Ada 5 yang nggak boleh ya. Pertama, wanita hamil, ibu hamil ya nggak boleh ya. Karena takutnya janinnya nanti lagi berkembang terganggu dengan. Kemudian yang mau operasi, misalnya besok operasi, sekarang jangan. Nah, kemudian penderita kanker nggak boleh juga ya. Kemudian yang baru mengalami transplantasi organ, ini juga nggak boleh, takutnya nanti tertolak ya organ yang ditransplantasikan itu. Nah, yang kelima tadi penderita ini epilepsi itu 5 ini. Tadi gimana kanker dia udah operasi udah selesai, boleh nggak pakai? Boleh Bu, karena kankernya udah nggak ada, udah diangkat, udah di ini. Nah berarti udah nggak ada sel kanker yang udah dibersihkan, boleh. Bahkan ini mempercepat proses penyembuhan kalau dia dioperasi atau dia dengan sitostatik ya. Ini kan ada inflamasi, ada peradangan. Nah ini mempercepat proses penyembuhan. Boleh. Yang kedua tadi bagaimana dengan orang yang ada gangguan sistem darah ya. Dia kalau ini gampang terjadi perdarahan. Sebaiknya ya itu kalau ditekan sedikit dia terjadi perdarahan. Tiba-tiba dia kayak Biru-biru, iya itu gangguan sistem pembekuan darahnya, peredaran darahnya. Itu jangan juga Bu, takutnya terganggu. Baiknya ini yang mengalami gangguan fungsi darah itu jangan gangguan. Nah, karena ini akan mengecerkan, takutnya mempercepat proses perdarahan juga. Baiknya. Kalau dia pernah operasi ginjal tumor yang pada 6 tahun yang lalu, sekarang dia kena light stroke. Kemarin saya tawarkan, apakah boleh? Boleh, dia boleh. Kan tumor ke cancer. Boleh. Jadi kalau kansernya udah nggak ada, udah diangkat atau dia kemoterapi segala macam, boleh. Yang penting, tapi kalau kansernya masih aktif nggak boleh. Takutnya nanti malah berproliferasi kankernya dengan tadi bio tadi itu biostimulasi segala, malah menstimulus kankernya jadi menyebar. Itu yang nggak boleh. Kalau trombos dokter, Ya. kalau itu orang mempunyai trombos, apakah dia boleh pakai trombos? Pembuluh darah otak. Boleh. Justru, nah ini gimana ini bisa mengatasi ini di TV, di video udah banyak ya, yang tadinya mau pasang ring kemudian gak jadi, atau satu udah dipasang, yang satu mau dipasang lagi ternyata dia pakai power laser berapa bulan udah gak jadi, kan ada banyak lah video. Bagaimana itu terjadi? Tadi plak itu Bu, tadi kan terbentuk dari trombus tadinya yang menyumbat pembuluh darah. Nah, efek dari low level laser terapi ini adalah antifibrinolytik, tadi dan juga anti agregasi trombosit dan juga fibrinolitik. Nah, jadi agregasi trombosit tadi kan kalau berdekatan dengan sesuatu dia cepat mengeluarkan zat pembekuan, dia lebih nggak mudah membeku. Nah, yang kedua fibrinolisis. Tadi fibrinogen yang sudah terbentuk, yang membentuk trombus tadi, itu akan diurai, sehingga plak-plak akan diurai. Nah, bukan langsung seperti yang ditembak pakai heparin dia tidak, bukan. Ini proses biokimia, ya. Jadi sangat aman, nggak ada sampahnya sampah metabolis, bukan sampah yang kalau beda kalau yang ditembak
ditembak pakai heparin atau apa kan, nah dia ngalir lagi ke akhirnya kan ujungnya. Nah gimana nanti jangka panjangnya, itu yang kemarin ramai ya, itu yang kemarin ramai. Nah kalau ini prosesnya kimia tadi, stimulasi dengan antifibrinolytik. Jadi fibrinogen yang terbentuk, pembekuan yang terbentuk akan diurai, otomatis lama-lama plaknya akan hilang. Nah ini juga makanya saya sejawat yang lain di konsulen yang lain, kalau ada case selalu gitu, lihat kalau memang ada penyumbatan, ada plak di arteri koronaria atau di otak ya, difoto dulu, itu dasar. Terapi 3 bulan, difoto lagi. Nah, ternyata udah menipis gitu, atau malah udah nggak ada. Itu testimoni nanti judulnya. Gitu. Tapi secara teoretik itu bisa diatasi. Ya, udah tadi tambah lagi lemak tuh metabolisme lebih meningkat, gitu kan? Itu kan terbentuk dari oksidasi lemaknya gitu kan. Ya, mudah-mudahan menjawab Bu ya. Makasih. Ya. Baik, terima kasih Dr. Baim, terima kasih Dr. Bumi, teman-teman semuanya ya. Tadi apa yang dijelaskan oleh Dr. Bumi dan Dr. Baim ini memberikan satu gambaran